lillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai langkah awal bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan karunia pemberian Allah itu sanggup dan mampu oleh kita meluangkan dari sela-sela waktu kita, melapangkan dari sela-sela kesibukan kita untuk datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba laki-laki yang beragama Islam, baik dan berakal. Selanjutnya berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajun nas minas zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari sekalian rasul, panutan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, khatib tidak akan bosan dan lupa menyampaikan serta mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ta'awwadu, berbekallah kamu, wa tazawwadu khairu zadi taqwa, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam arti kata imtisalul awamirillah wa yajtanibun nawahi, memakai nikmat Allah, memakai segala pemberian Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah dan beramal saleh, dan memakai karunia pemberian Allah untuk menjauhi segala larangan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang singgah di dunia ini, Bapak, dunia ini hanyalah sebuah pulau, sama seperti kita, ibarat orang yang sedang berlayar terombang-ambing di atas lautan, dihembus angin, diguncang oleh badai, tak tahu arah dan tujuan. Akhirnya kita terdamparlah di sebuah pulau yang bernama dunia. Dunia ini hanyalah sebuah pulau. Lalu kita lihat, kita berjalan-jalan, kita lihat begitu indah dan cantik pulau ini. Lalu kita bangun rumah yang megah, lalu kita bangun usaha yang besar, kita bangun keluarga yang bahagia. Seakan-akan kita menganggap bahwa
telah dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menggambarkan dunia ini hanya seperti persinggahan, seperti orang yang singgah sebentar di atas pulau ini. Maka sampai pada masanya kita akan meninggalkan pulau yang indah ini. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Dunia ini hanyalah tempat kita tinggal sementara. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika masa itu sudah sampai, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Karena saking cinta kepada dunia, lalu kita tidak mau meninggalkan dunia, dunia itu yang akan meninggalkan kita. Siap ataupun tidak siap, maka dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Lalu kalau sudah dunia ini kita ketahui gambarannya, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Lalu untuk apa kita mengejar dunia ini? Untuk apa kita mengejar sesuatu yang fata morgana? Orang yang cinta kepada dunia, orang yang mengejar dunia, sama seperti orang yang meminum air laut. Semakin diminum, semakin kau haus, semakin kau telan, semakin kau hampa, dan pada akhirnya kita tidak akan menemukan rasa dahaga yang selama ini kita cari. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kalau akhirat yang kita kejar, kalau akhirat yang kita cari, maka Allah sudah berjanji, Allah akan buat dunia ini bersimpuh sujud di hadapan kaki kita. Maka orang yang siap, maka dia akan siap menerima ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara kita. Pulau ini hanya tempat kita berteduh sementara waktu. Ketika kita sudah siap, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke tujuan yang pada sebenarnya. Apa tujuan kita yang sebenarnya? Tujuan kita yang sebenarnya adalah hadirat Allah, pangkuan Allah, kampung akhirat. Itulah tujuan kita, dan kampung itulah yang kekal dan abadi. Maka orang yang menyadari bahwa dunia ini, dia tidak akan pernah silau dan pernah pergi keindahan dunia ini. Orang yang mengakui dan menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Dunia ini selebar daun kelor. Dunia ini tak luas, saudara. Berapa lama agaknya dunia ini kita pakai? Paling lama dunia ini kita pakai 60 tahun. 70, 80 untuk bonus. Tapi banyak orang yang memakai dunia ini hanya 40, 50 sudah pergi meninggalkan dunia ini. Padahal waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu pendek sudah kita habiskan untuk mengejar dunia, sudah kita habiskan untuk mencari dunia. Makanya Rasulullah SAW itu bingung melihat manusia ini. Siapa dalam pagi dan petang, tukang langkah lintang, tukang mencari harta, datang ke dunia ini dalam keadaan miskin melarat, tidak membawa apapun, lalu dia mengejar kekayaan itu, dia kejar segala sesuatu itu. Setelah segala sesuatu itu dia dapatkan, harta itu sudah ada dalam genggaman tangannya, dia pergi meninggalkan dunia ini tanpa membawa apapun dari apa yang sudah dia cari selama ini. Inilah yang membuat kita bingung oleh dunia ini. Siang malam kita bekerja, mengais rezeki, mencari harta, menumpuk kekayaan. Toh ternyata setelah kita mati, yang kita bawa adalah kain kafan biru lebam. Tak lebih. Mana harta? Mana kekayaan? Mana jabatan yang selama ini kita cari? Tinggal harta kita akan disobek, dikerat, dipotong, dibagi-bagi menjadi harta warisan oleh anak istri kita yang tinggal. Jabatan belum kita mati sudah antri orang yang ingin menggantikan dia. Mana harta, mana jabatan, mana kuasa dia, semua tinggal, tidak ada dan bermakna. Haba'an mansura, seperti debu yang diletak di telapak tangan, lalu dia dihembus oleh angin. Tiada bersifat dan tiada bermakna apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu bagaimana konsep hidup orang yang bahagia dunia supaya dunia akhirat dia dapat, dunia pun dia raih? Tidak lain dan tidak bukan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dia. Kalau takwa menjadi tujuan utama hidup di atas dunia ini, maka akhirat pasti ada dalam genggaman tangan dan dunia pun sudah ada di depan mata kita. Orang yang bertakwa tidak akan menjadikan menduakan Allah, mensyariatkan Allah, dia tetap tujuannya Allah semata. Hidup orang yang bertakwa tidak lain dan tidak bukan semua berlandaskan, bernafaskan dengan ibadah dan amal soleh. Bekerja karena Allah, maka dia akan mendapatkan ibadah. Bekerja mengais rezeki, menghidupkan, membesarkan anak dan istri, menafkahi keluarga di rumah. Kalau diawali dengan kalimat Allah, kalaulah dia diawali dengan niat ikhlas karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Kalau berniaga, berjualan, berdagang, kalau diawali dengan niat karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Berdagang adalah sunnah Rasulullah, karena Nabi pun pekerjaannya berdagang dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang bertakwa, konsep hidupnya tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah semata. Maka bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kamu kata Allah, karena engkau akan menempuh perjalanan yang jauh. Apa perbekalan yang paling baik? Yang tidak lain dan tidak bukan bekal yang paling baik adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rasa takut di dalam hati sudah kita habiskan untuk Allah, maka tidak ada rasa takut kepada siapapun dan kepada benda apapun. Takut sudah dihabiskan untuk Allah, maka tak ada lagi rasa takut kepada manusia. Takut miskin, takut tidak makan, takut tidak jabatan, takut kepada atasan. Hari ini berapa banyak orang yang tak sempat datang ke masjid, padahal ini panggilan yang hanya sekali sepekan. Untuk laki-laki yang beragama Islam, panggilan yang sekali sepekan ini pun tak sempat dia datang, tak sempat dia meluangkan waktunya, tak sempat dia meluangkan waktu pekerjaan yang sibuk. Padahal seberapa banyak gaji kita yang diberikan oleh atasan kita, sehingga kita begitu enteng dan sepele meninggalkan sholat Jumat ini. Apa yang dijanjikan oleh anak istrimu sehingga engkau begitu mudah meninggalkan sholat yang sekali sepekan ini? Apa penyebab ini terjadi? Karena rasa takut kepada Allah sudah habis, tak ada lagi, sudah dihabiskan oleh takut kepada pekerjaan, takut kepada dunia, takut miskin dan lain sebagainya. Kalaulah orang yang bertakwa habis sudah rasa takutnya kepada Allah, karena Allah sudah menjamin rezeki orang-orang yang bertakwa, maka Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqu, takutlah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, lalu berkatalah engkau dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah yang akan mengurus amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan orang yang konsepnya ikut Nabi dan ikut Allah, maka Allah akan jamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka rubah konsep hidup. Dunia boleh dikejar, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Cukup sudah dunia itu hanya di telapak kanan, jangan sampai engkau suapkan ke dalam hati. Karena akhirat yang mesti ada di dalam hatimu, dan itulah tempat kita yang kekal dan abadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur